Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat soleh solehah, hari ini saya akan share tentang berbeda pendapat namun tetap sepakat. Jadi perbedaan adalah bagian daripada dinamika kehidupan kita di dunia ini, saudaraku sekalian. Niscaya kiamat akan datang jika tidak ada lagi perbedaan di dunia ini. Karena itu marilah kita untuk senantiasa menyikapi perbedaan dengan bijak dan cerdas. Sahabat soleh-solehah, andai semua orang di dunia ini kaya dan sama rata kekayaannya, niscaya celakalah kita. Betapa tidak, bisa kita bayangkan, tidak akan ada lagi yang akan menjadi asisten rumah tangga misalnya. Tidak akan lagi yang sudi, tidak ada lagi yang sudi untuk membantu kita melakukan pekerjaan kita. Contoh juga, ketika di dunia ini semuanya laki-laki atau semuanya wanita, maka celakalah kita, karena tidak akan ada lagi keindahan di muka bumi ini yang kita rasakan. Semakin indahlah kita ketika kita bertemu dengan pasangan kita di dunia, ya. Allah mempertemukan dengan kita jodoh, maka hidup kita akan semakin indah. Contoh lain juga, andai semua orang di dunia ini cerdas, maka Anda tidak akan dikatakan cerdas tentunya. Tentunya Anda akan dikatakan wajar-wajar saja, ya. Tetapi karena ada orang cerdas dan ada orang yang biasa-biasa saja, maka kita bisa dikatakan orang yang cerdas, ya. Namun demikian, dengan banyaknya perbedaan tersebut, ya, harus diobati dan bahkan ditanggulangi, ya. Orang bodoh harus diajari agar menjadi pandai, bukan dimusuhi, ya, apalagi dieksploitasi. Jadi sahabat sekalian, ya, orang miskin misalnya wajib kita bantu, bukan dihina, apalagi dijauhi, ya. Orang sakit wajib diobati, bukan dicela, apalagi dibasmi. Nah, bila hal itu terjadi dalam urusan dunia, dalam urusan agama pun demikian, saudaraku sekalian, ya. Perbedaan pasti terjadi dan mustahil untuk kita hilangkan. Karena dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa wahuwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ini sangat jelas tergambar dalam surah Al-An'am, di mana artinya bahwa dan dialah yang menjadikan kamu sebagai kafilah-kafilah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian atas kamu dari yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa innahu laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sahabat soleh-soleha, namun demikian, sebagai orang yang berilmu dan mengetahui kebenaran, kita wajib untuk mengingatkan dan mengajari, bukan menyombongkan diri, apalagi menjauhi orang yang tanpa sadar terjerumus dalam kesalahan, ya. Anda pasti mengetahui bahwa betapa banyak orang yang berbuat salah namun ia tidak menyadari kesalahannya. Betapa banyak orang bodoh namun mereka menduga bahwa dirinya berilmu, bahwa dirinya pandai, ya. Karena itu sebagai orang yang berilmu, Anda sepatutnya berlapang dada untuk terus mengajari dan mendakwahi, ya, memberitahu, bukan malah melupakan atau meluapkan emosi atau mengorbankan rasa benci, ya, bukan, tetapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Adapun sebagian sikap orang bodoh yang memusuhi itu
Anda, yang memusuhi Anda, maka itu adalah tantangan bagi Anda yang harus dihadapi, ya. Jadi jika ada yang musuh kita, itu tantangan harus kita hadapi. Di dunia ini betapa banyak tantangan, betapa banyak orang yang bodoh namun merasa bahwa dirinya berilmu, bahkan paling pandai, ya. Akibatnya mereka akan membenci orang yang benar-benar berilmu. Betapa banyak orang yang berbuat kesalahan namun merasa benar, nauzubillah min zalik, ya. Sehingga mereka memusuhi dan membenci orang-orang yang memang benar-benar berbuat baik atau menegakkan kebenaran. Jadi sahabat soleh-soleha, itulah hakikatnya perjuangan dalam dakwah, ya. Kita harus berjuang bila kita ingin berdakwah, ya. Bila tidak bisa bersabar, siapa lagi yang akan bersabar kalau bukan kita para pendakwah, ya. Akankah kita menunggu agar orang bodoh yang notabene mereka terjerumus dalam kesalahan untuk bersabar menghadapi kita, untuk bersabar menghadapi Anda? Tentu tidak, saudaraku sekalian. Rasulullah juga berfirman bahwa orang beriman itu yang terus berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat dan ia juga tabah menghadapi gangguan di luar sana, ya, mereka itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang beriman yang tidak pernah melakukan interaksi dan tidak pula sabar menghadapi gangguan mereka. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita berdakwah mengalami banyak cobaan, ya, itu lebih berpahala, lebih banyak pahalanya, ya, lebih mulia, karena Allah menguji dengan ujian yang sanggup kita terima. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi sahabat soleh-soleha, marilah kita tetap sabar menghadapi berbagai perbedaan, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai ujian dimanapun kita berada. Tentu ujian-ujian seperti itu akan selalu kita lalui. Namun tetaplah bersabar, tetaplah menegakkan kebaikan, tetaplah menebar kebaikan, tetaplah menegakkan kebenaran. Sesungguhnya innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, saudaraku sekalian. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.